Hei, buka. Hei Lili, apa kabar? Bagi Oreo-nya ya. Biskuit yang kasih dia susu dingin, apa jadinya? Oh, baik, tenang. Kita coba cara ini. Jemur dengan hati-hati. Ibu lihat. Untuk itu juga bisa. Oke, siapapun yang mendesain gelas ini gelas keliru. Ada yang mau Apa segelas ini? besar susu biskuit? Astaga, ini terlalu. Kevin sedih. Aku ingin menghiburnya. Hei Kevin, Bikin aku tahu cara memecahkan teka-teki biskuitmu. Bikin orangnya dulu. Masalah biskuit seperti ini. Nah, kamu bisa mencelupkan ke dalam susu tanpa terhalang. Panggil aku Master Pencelup. Aku tahu soal ini. Master pencelup. Oh iya, cocok sekali. Terkadang orang butuh makanan yang mudah untuk hasil untuk belajar. Tapi mereka mungkin bukan pilihan tersehat. Oh, enak sekali. Suara keras itu membuatmu ketahuan ya. Jika kamu ingin makan camilan di tengah hari, belajarlah untuk memakannya diam-diam. Tusukkan pulpen atau pensil ke bungkus keripik. Lalu taruh antara mejamu atau teman sebelahmu. Rasanya menjadi lebih enak ya. Harusnya memakan. Oh, waspada. Bubur datang pada jam 9 dan saat waktunya bersembunyi, baru bungkus keripik dan tutup Ini kursinya. Oh, halo. Tidak ada apa-apa. Hanya sedang menyimak pelajaran fisika. Ada masalah dengan remote yang berlepotan selai kacang? Astaga, kacang sekali. Apakah ada tisu basah di sini? Biar lebih enak. Itu tidak membantu. Kalau kayak gini gimana? Kapan aku menemani ini di sini? Kayak gitu aja, kayak gitu. Ulah, sebab mungkin Enggak bisa gini aja. untuk membebaskan remote dari selai kacang, ambil bungkus plastik dan potong berbentuk persegi. Oh, maka Sekarang, bungkus benda itu. ini kebalik. Hangatkan sebentar dengan pengering rambut agar plastiknya menempel dengan tombol. Ih, Jadi, saat tanganmu kotor karena memegang pizza, kamu tak akan mengotori remote dengan saus marinara. Oh. Aduh, Hei, sebentar. kira langsung bersih. Aku nggak terlalu suka, tapi aku lapar banget. Makan siang apa Oh, ya? dah. Ayam Kita lanjutin. pasti enak. Enggak deh, makan. Goyang. Oh, pancake pasti mantap banget. Hei Vicky, saus tomatnya susah keluar ya? Oke, mari kita tuang adonannya. Aku mau bikin ukuran jumbo. Waduh, ada yang Oh, bentar. Ayo nih ya. tapi kok bentuknya Tuh. aneh. Serius, kamu belum berhasil nuangin saus tomatnya? Tunggu sebentar. Ini ada ini. Au. Widih. Dalamnya akan tunas sepenuhnya. Harus dicetak banget. Klimatologi, kalau bisa dijelaskan ini apa yang membedakan gajah Sumatera dengan gajah yang ada di dunia lagi? Di dunia ini ada dua Sebentar. Oh my god. Udah terpasang ini. Terus buat apa? Oh, gugupnya ntar. Kok kayaknya dikit ya? Sambungannya di sini ya. Iya. Iya dong, nanti aja bikin gugupnya.
Manjot. Tuh. Maga mau jatuh. Aduh. Susah. Sudah biarin. Tuang. Apaan nih? Aduh. Ntar guys. Jatuhan kemana-mana. Kerjaan aja ini. Oke, ini guguk pertama. Ini dulu ya. Allah. Terus apa lagi? Gini. Pakai flashlight biar enak. Kayak gini. Yap, betul. Biar lihat. Pertama, kedua, ya. Terus mana? Di mana? Tuh di mana? Oh, cari dulu. Oh, ada di sini. Tuh guys. Aduh, usah dibuka, kita lanjutin aja bikin rumahnya. Guguknya nanti aja. Pertama harus membutuhkan. Kayaknya emang harus semuanya. Aduh. Pertama kita ini yang dibutuhin. Ini terus tuh ini dua. Mana lagi? Ini lagi guys. Oh ini. Waduh. Oh ini ada nih. Ini satu. Dua. Tunggu. Nih, bisa lihat cara bikinnya. Aduh, kemana-mana. Pertama gimana? Ininya di pinggir. Oh walah. Ini tingginya curah hujan di wilayah Hulu mengakibatkan sungai Yap, Citarum dan betul. sungai Cibaur yang berada di wilayah Kabupaten Karawang Jawa Barat meluap dan merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat. 70 rumah warga di dusun Pangasinan, Kecamatan Teluk Jambe Barat terendam banjir pada Senin siang dengan ketinggian air yang bervariasi dari mulai 10 cm hingga 1 meter untuk lokasi yang terdalam. Warga yang rumahnya sudah terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter memilih untuk mengungsi ke masjid yang aman dari genangan tersebut, sementara warga lain yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Tidak hanya merendam puluhan rumah warga, banjir juga kini sudah mulai merendam jalan penghubung antar Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur. Meski demikian, itunya harus 4. Salah. Ntar. Dan juga roda 4. Salah ngambil. Harusnya yang kayak gini. Kayak gini salah.
Nah, pas. Hai. Aduh. Mana tadi temannya? Ih. Nah, kayak gini. Terus tuh bahan-bahan yang dibutuhin. Nah, siapa? Iya kayaknya. Warga di atas 1 RW 1 dan RW 2 Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cikarang, Jakarta Barat, 11 siang terpaksa berjibaku menerobos genangan banjir yang merendam tempat tinggal mereka. Terus tuh apa lagi? Disebabkan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Minggu sore hingga Senin dini hari, banjir dengan ketinggian air yang mencapai 40 hingga 50 cm ini juga disebabkan buruknya saluran air. Selain itu, banjir juga disebabkan dataran jalan yang rendah di aliran kali Pacekong yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Salah. Warga karena banjir yang melanda tempat tinggal mereka ini sehingga aktivitas terlebih mahasiswa sementara. 3. Tuh. Wah. 3. Tuh. 2. Agak dipinggirkan. Ya. Emang satu datarannya paling rendah, paling pertama juga kalau banjir itu Terus hujan turun sedikit aja semata kaki di kita. ini Kebanjiran kurang lebih kita di sini ada 80 kakak. keren. Pemkot Jakarta Barat segera mencari solusi untuk mengatasi banjir di tempat tinggal mereka. Ini 4. Tuh 4. Ini 4 kan? Salah. Warga di Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang kembali terendam banjir pada Senin pagi. Ketinggian air hingga 130 cm. Sementara itu di tempat lainnya, pasca banjir setinggi 1 meter. Perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, warga mulai membersihkan rumah dan lumpur dan juga sampah. Pemukiman warga di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang terendam banjir setelah kali Ya betul. pada Senin dini hari. Terus tuh. Tiba-tiba dan mengenangi lebih dari 222 RW. Warga panik berupaya melewatkan perawatan dan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tunggu. Warga mengungsi ke rumah potong Ininya di sini. sementara warga yang memiliki rumah bertingkat memilih untuk Kebalik. Untuk beraktivitas, Pantes warga anak mau. menggunakan perahu karet yang dipinjamkan oleh warga lain. Warga Terus berharap tuh. pemerintah segera memberikan penanganan jangka panjang untuk mengatasi banjir yang berulang terjadi. Saat 12 malam, Itu apa namanya itu banjirnya tinggi itu nggak ada. 175. Itu banjir itu tiba-tiba terjadi. Saat itu ibu ada di rumah atau Terus tuh ini. Banjir yang melanda perumahan Pondok Maharta, Pondok Kancang Timur, Kelurahan Tangerang Selatan mulai Lumayan susah. sejak pukul 4 pagi. Warga pun bergotong royong membersihkan rumah dan perabotan yang terendam lumpur. Sebagian warga menjemur tempat tidur dan sofa yang basah. 2 ternyata nggak lihat. Namun sampah masih menumpuk di beberapa Sabar. perumahan. Hingga Senin pagi, Ah. pihak petugas Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan untuk mengangkut Tunggu sampah. dicari dulu. Sedangkan pesawat Sabar ya. Ketemu sudah. Mari kita joget. Wah keren. Terus tuh. Aduh kebalik terus. Kurang kuat. Terus tuh. Ini taruhnya di
apa? untuk membantu membersihkan area longsor. Ih, lucu banget. Longsor terjadi di Jalur Pacet Canggat menuju Ada Tembok bak Jawa mini. Timur pada Kamis 3 April. 10 orang tewas dalam peristiwa itu. Mereka terdiri dari dua keluarga yang ditinggal jalan ke sanak keluarganya. Namun ketika dua mobil yang mengangkut para korban melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba terjadi longsor. Akibat dari Kok peristiwa ini, kayak Jalur basah? Pacet Canggat ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, dah. CNN Indonesia. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi Malah selama Semeru. 2 kali pada Senin pagi. Letusan memunculkan kolom abu setinggi 800 meter dengan warna keabu hitam dan sintas yang tebal. Status gunung masih pada level 2 atau waspada. Ini di sini. 2 kali erupsi tersebut Ya terekam Allah. seismograf pos pengamatan Gunung Semeru dengan durasi total 105 detik. BPBD Lumajang mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak serta 500 meter dari sempadan sungai yang berhulu. Keren. Warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas berguguran dan banjir lahar di sepanjang Keren, ya. sungai yang bersumber dari Gunung Semeru. Udah 16 menit. Masyarakat kita himbau bahwa Hmm. Aduh, tunggu ya. boleh ada aktivitas Harap 500 meter di kanan kiri sabar. sepanjang aliran lahar mulai hulu sampai Kita hilir. harus sabar. Tidak ada aktivitas. Seorang warga yang sedang sakit di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat harus ditanggung sejauh belasan kilometer menuju ke puskesmas. Ia ditanggung Wow, oleh madat. pusat dan juga Rijal untuk mendapatkan penanganan Ini. medis. Kamera ponsel merekam mobil puluhan warga desa Batu Selaga, Kecamatan Kalubang, Kabupaten Mamuju, memandu seorang pria bernama Amos menggunakan kain sarung melewati jalan yang terjal. Amos yang menderita sakit akibat infeksi ini ditanggung sejauh 16 km dari desa Batu Makada menuju puskesmas di desa Karangga dengan waktu tempuh selama 3 jam berjalan kaki. Jalan dari desa Batu Makada menuju puskesmas di desa Karama Wow. oleh kendaraan roda 4. Udah ngomong ini petanya dasar. Kenapa kau ikut? Dan warga berharap Pemkab Mamuju lekas memperbaiki jalan tersebut agar akses warga untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan menjalankan Taruh aktivitas perekonomian tidak sini, guys. Dan ini harus dilalui kurang lebih 2 sampai 3 jam berjalan kaki. Oh walah. Wakil Gubernur Tiga, Jawa guys, Barat Anwar tiga. Setiawan merasa kecewa dengan tindakan Bupati Indramayu Tiga. yang berlimpah kecepatan kayu. Tambah. Ditemui saat Tadi kurang. mendampingi Gubernur Jawa Barat pada acara panen raya yang dihadiri oleh Iya, Presiden Prabowo Subianto betul. di Desa Randengan Wetan, Majalengka, Jawa Barat Senin siang. Ia akan meninjau alasan yang diberikan oleh Luki Hakim. Dijawab. Ia akan segera meminta keterangan dari yang bersangkutan. Duh. Oh my god. Ini dasar gua ya. Nggak lihat. Disuruh ngambil pantesan. Dasar nggak terus. Sekitar 51.000 pemudik tiba di sejumlah stasiun wilayah Daup 1 Jakarta pada hari Senin. Rata-rata dari mereka kembali ke Jakarta dari kampung halaman lantaran mulai bekerja pada hari Selasa esok. Area kedatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat nampak dipadati para pemudik yang baru saja tiba dari sejumlah kota di Pulau Jawa pada Senin siang.
Mereka yang merayakan Lebaran di kampung halaman kembali ke Jakarta seiring berakhirnya libur panjang Idul Fitri. Manajer Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, Isvan Henry Wintoko mengungkapkan dari 51.452 penumpang yang tiba di Jakarta sepanjang hari ini, lebih dari 16.000 penumpang tiba di stasiun Gambir, 19.000 penumpang tiba di stasiun Senen, sementara lebih dari 15.000 penumpang lainnya tiba di stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, dan juga Cikampek. Untuk mencegah terjadinya barang yang tertinggal pada rangkaian kereta, Balik terus. untuk senantiasa memperhatikan barang bawaan mereka. Untuk kedatangan hari ini ada sebanyak kurang lebih 51.452 penumpang yang akan datang di wilayah Daup 1 Jakarta. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Datang atau tiba di stasiun Gambir sekitar 16.839 penumpang, yang datang atau tiba di stasiun Pasar Senen ada sekitar 19.581 penumpang, dan sisanya dari Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikarang, dan Cikampek ada sekitar 15.200. Allah. Pada hari terakhir masa Iya. Lebaran 2025, PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat ada 50.000 lebih pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api. Pada masa ini jumlah penumpang yang turun di wilayah PT KAI Daup 8 jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang berangkat. Senin pagi, PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat ada 21.042 penumpang yang naik atau berangkat dari sejumlah stasiun di PT KAI Daup 8 Surabaya. Sementara jumlah penumpang turun atau yang turun jauh lebih besar jumlahnya, yakni sebesar 30.629 orang. Jumlah ini diprediksi masih akan terus meningkat hingga malam hari. Pada arus balik Lebaran kali ini, penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daup 8 Surabaya cenderung merata, tidak ada lonjakan yang signifikan. Ini ya betul. Ini aja. Dah. Ayo kita bikin. Pertama. Allah. Stasiun Tegaluar dan Padalarang ramai dipadati oleh calon penumpang pada hari terakhir cuti bersama Lebaran. Mayoritas adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta menggunakan kereta bus. Pada masa Lebaran ini, KCIC mengoperasikan 62 perjalanan perharinya untuk bisa mengatasi peningkatan jumlah penumpang. Hari terakhir cuti bersama libur Lebaran pada Senin siang, stasiun Tegaluar PT Kereta Cepat Indonesia Cina di Bandung ramai oleh calon penumpang yang akan kembali ke Jakarta. Dan jauh berbeda dengan stasiun Tegaluar, di stasiun Padalarang juga ramai oleh calon penumpang yang akan menggunakan kereta bus dari Bandung ke Jakarta. Kebanyakan penumpang merupakan pemudik yang telah menghabiskan libur Idul Fitri di kampung halaman. Mana tadi? Iya Allah. Ini lupa ambil. Di sini banyak sekali para penumpang yang akan kembali ke Jakarta dan sebaliknya. Menurut Emil Monti, Corporate Communication Manager PT KCIC, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta bus dari arah Bandung menuju Jakarta. Untuk mengatasi tingginya minat penumpang pada masa libur Lebaran, Lah, perasaan tadi tidak diam. Oh iya, di bus situ. per hari dengan jadwal keberangkatan setiap 30 menit. Jumlah ini meningkat 20% dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu yang hanya mengoperasikan 52 perjalanan per hari. Enggak tahu ini se-effort apa. Aduh. Allah. Oh iya deh betul. Adapun sisanya dari siang sampai sore hari itu kita sudah rata-rata 70 sampai 80%. Oh, udah sampai mau 30 menit nih baru sampai sini. Afah lah. Apa di dalamnya ya? Kayak bikin gugupnya. Hingga Senin 7 April peningkatan
kita bikin guguknya. Terlihat dan diperkirakan masih akan tinggi. Dari Bandung mau ke Aceh. Pakai bus karena takutnya nanti di jalan tolnya macet dan nggak terprediksi gitu berapa jamnya, jadi lebih baik pakai bus aja biar cepat. Ngejar waktu yang di pesawat gitu. Karena kan mau ke Aceh. Kita gitu bang. Kita ke Jakarta dan pakai bus memang karena bisa lebih cepat ya, menghindari kemacetan. Oh ini lagi ya. Dia nggak bisa prediksikan waktunya. Nah dari ini. Pasti aja. Widih. Arah sebaliknya dari Jakarta ke Bandung juga masih terus berjalan dengan komposisi sekitar 35%. Duh guys, gak cukup ini waktunya. Cukup deh sampai 30 detik kalau 30 detik. Ya, gak apa-apa. Ayo kita lanjut lagi. Udah sampai 30 detik nanti sudah. Kita lanjut part 2. Informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Aduh berapa? Satu. Iya. Why? Warga korban banjir di perumahan Pondok Gede Kemai, Bekasi, Jawa Barat terpaksa mengungsi di halaman kantor logistik yang bertepatan BNPB Jati Asih Bekasi. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected Selasa sampai 1 jam 8 malam live di CNN Indonesia. Duit. Baru cari 3. Mana? Oh ini. Awal iya. Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update kali ini bersama saya Bram Herlambang. 2, 3. Dan langsung saja kita akan memantau arus mudik malam hari ini. Sudah dengan kami produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro di rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek. Kami akan sapa. Selamat malam, Diego. Jadi bagaimana di hari terakhir prediksi puncak arus balik di lokasi Anda? Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan? Ya, selamat malam. Dapat kami sampaikan kondisi lalu lintas di kilometer 62 rest area di jalan tol Jakarta Cikampek memang sesuai dengan prediksi daripada Korlantas Polri sendiri bahwa puncak arus mudik akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 dan memang Kakor Lantas sendiri telah mengatakan bahwa puncak arus mudik telah lewat yakni pada kemarin. Tapi memang kalau melihat ramainya arus kendaraan, Anda dapat melihat di belakang saya cukup banyak kendaraan yang telah melewati kilometer 62 ini. Memang kondisi lalu lintasnya cukup fluktuatif di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini. Apalagi? Jadi ada perlu kaca kendaraan yang cukup tersendat di gerbang tol Cikatapa, walaupun memang antrian kendaraan tidak membuat kemacetan yang cukup signifikan, mana antrian kendaraan hanya panjangnya dari gerbang tol Cikatapa sampai 2 kilometer, jadi tidak sampai lebih dari 5 ataupun 7 kilometer. Dan setelah gerbang tol Cikatapa tersebut, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan yang cukup kencang dari kecepatan 70 sampai 80 km per jam. Namun ketika memasuki kilometer ke-67 hingga ke kilometer 62 ini memang terjadi kepadatan lalu lintas kembali. Ini biarin aja sendiri ya. Area sendiri sering kali menjadi titik-titik kepadatan kendaraan akibat adanya kendaraan yang ingin masuk ke rest area dan juga kendaraan yang ingin terus melaju ke arah Jabodetabek. Nah, di dalam rest area sendiri ini yang membuat kepadatan arus lalu lintas karena memang ruang yang ada di rest area ini cukup terbatas, parkiran-parkiran yang ada di dalamnya juga cukup terbatas, sehingga seringkali diperlukan mekanisme buka tutup yang dilakukan oleh kepolisian sehingga tidak terjadi kepadatan. Tadi sudah cukup padat kendaraan-kendaraan yang ingin coba masuk ke rest area 62B. Namun apabila kita perhatikan dari kemarin-kemarin di jam-jam menjelang
sore hari kemudian menjelang maghrib dan hingga malam hari nanti merupakan waktu-waktu yang sering kali digunakan oleh para pengendara untuk beristirahat di rest area setelah melakukan perjalanan panjang, terutama apabila kita lihat Jangan kebanting. yang telah melakukan perjalanan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, bahkan Ratingnya gimana? Belum selesai. pagi bahkan atau siang hari, sehingga mereka sampai Oh, udah 30 menit. Dadah, lanjut part 2. Nah, biasanya di waktu-waktu maghrib